Kami hanya mengambil sebagian dari isi lambung itu untuk pemeriksaan patologi anatomi. Patologi anatomi untuk melihat kerusakan apa yang terjadi pada lambung melalui mikroskop. Apa yang didapat? Kami dapatkan bahwa lapisan terluar atau lapisan dalam yang disebut sebagai mukosa itu sudah rusak. Sudah mengalami nekrose atau sudah mengalami iritasi. Jadi mengalami iritasi. Tahu akibat dari yang mengakibatkan iritasi atau mengambil? Ya, itu diakibatkan oleh zat-zat atau oleh benda yang bersifat korosif. Korosif itu artinya yang merusak jaringan tubuh. Yang bisa merusak jaringan tubuh. Apakah bisa disebutkan secara spesifik? Pada waktu itu kita belum bisa menyebutkan korosifnya apa, hanya zat-zat itu bisa berupa asam yang kuat atau basa yang kuat. Asam maupun basa yang kuat. Ya. Biasanya menurut ahli? Menurut saya biasanya itu berupa sianida, bisa juga arsen, bisa juga H2SO4. Apa itu H2SO4? Asam sulfat. Termasuk racun? Iya. Racun itu? Racun lah Pak, racun. Tapi pada waktu melihat secara toksikologi, apakah sudah bisa menyimpulkan ahli bahwa itu disebabkan oleh apa? Belum ya. Jadi hanya melihat secara kasat mata melalui mikroskop ya, bahwa ternyata lambung dari jenazah sudah berubah warna dan mengalami korosi. Iya, korosif. Kemudian apa lagi yang didapat dari pemeriksaan tersebut? Pada waktu pemeriksaan keluar, kami menemukan bahwa jenazah sudah dilakukan pengawetan. Jadi sudah diawetkan, kemudian sudah dirias wajahnya dan sebagainya sampai badan-badannya sudah diberi bedak. Dan kami melihat bahwa pada bibirnya bagian dalam terutama berwarna hitam. Bibir bagian dalam berwarna hitam. Yang bisa juga disebut sebagai korosif juga, tapi tidak sampai luka. Apakah korosif itu juga bisa diakibatkan oleh karena pengawetan mayat itu? Tidak bisa, justru malah lebih awet, harus lebih bagus harusnya. Artinya tidak mempengaruhi penyebab atau memperbanyak sebab sehingga terjadi korupsi. Jadi pengawetan itu menghentikan proses. Kalau sudah terjadi dia akan berhenti dan tidak lagi berjalan seterusnya gitu. Dengan diawetkannya itu misalnya yang menyebabkan warna berubah menjadi hitam itu akan berhenti ya. Berhenti. Tapi kalau tidak diawetkan dia akan menjadi luka dan sebagainya, akan berkembang lebih lanjut. Pada selain apa? Bibir dan tenggorokan apalagi yang dilihat? Tidak ada luka-luka lain. Tidak ada luka-luka lain. Kemudian tindakan apa lagi yang dilakukan oleh ahli selain itu? Setelah itu kami kembalikan pada posisi semula, kami masukkan lagi barang-barangnya dan sebagainya ke dalam peti, dan petinya dikunci kembali. Setelah dijahit, bekas robekan pada daerah perutnya kami jahit lagi. Nah, terus kapan dilakukan pemeriksaan isi perut atau isi lambung dari Mirna itu? Kami kurang tahu persis, kami tinggal hanya menunggu saja pada waktu itu pemberitahuan dari pihak penyidik apakah sudah ada hasilnya, supaya kita bisa mengetahui zat korosif itu apa. Jadi tindakan ahli pada waktu itu hanya melihat ya secara mikroskopik ya? Tidak melihat isi dari lambung itu berupa apa dan penyebab kematian itu apa? Apakah ahli bisa menentukan? Belum bisa menentukan. Atau punya kewenangan untuk menentukan bahwa jenazah itu meninggal karena apa? Belum bisa. Ya? Tapi kami bisa menentukan nanti itu. Bagaimana? Kalau kami bisa menentukan bahwa dia sebab kematiannya apa setelah lengkap semua hasil pemeriksaan. Pemeriksaan apa saja?
Yang pertama tadi kita lihat bahwa kita melisa PA, patologi anatomi, mikroskop. Yang kedua adalah pemeriksaan toksikologi. Pemeriksaan toksikologi. Toksikologi, ya. Itu ya. Iya. Ya, saya tambahkan ahli ya. Saya tanya dulu, kesimpulan akhir yang dituangkan dalam visum dari apa yang dilakukan oleh tim, sebutannya tadi timnya. Iya, tim. Ya. Apa kesimpulan akhir? Jadi setelah kita memeriksa secara pemeriksaan luar dan mengambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi, kami membuat kesimpulan bahwa korban mengalami perlukaan pada lambungnya oleh karena adanya zat korosif. Sebab kematian kita menunggu hasil pemeriksaan toksikologi. Baik. Kesimpulan kita adalah itu. Jadi itu kesimpulannya. Iya. Pada lambung korban ditemukan zat-zat yang bersifat korosif. Korosif, ya. Sebab kematian baru bisa dipastikan setelah ada pemeriksaan. Siap, betul. Jadi tim saudara tidak ada menyimpulkan penyebab kematian. Tidak. Kalau untuk toksikologi, ya. Apakah saudara masih ikut? Tidak lagi. Sudah diserahkan kepada penyidik dan penyidik menyerahkan kemana? Berarti itu dokter lain. Bukan dokter. Ahli lain. Ahli lain. Baik ya. Tadi saudara katakan mengambil sampel itu. Ya, siap. Ada 4, tapi saya catat di sini lambung, bedu, hati, apa lagi? Urin juga diambil. Ya. Seluruhnya ini diserahkan ke penyidik, ya. Ke yang meminta dilakukan otopsi. Siap, betul. Diserahkan seluruhnya. Ya. Apakah untuk hal-hal seperti ini, karena dari keterangan saudara tadi, saudaralah yang melakukan, saya sebut aja pembedahan pertama ya, bisa disebut pengambilan saja istilahnya. Pengambilan lambung. Kali beda artinya ya. Iya, nanti bisa beda ya. Apakah ada pengaruhnya pengambilan sampel seperti ini kalau dikaitkan dengan waktu meninggalnya dengan dilakukannya pembedahan? Karena tadi keterangannya kurang lebih tanggal berapa tadi? Tanggal 9 atau 10 dini hari. Waktu bukanya itu sudah lebih dari jam 12. Tanggal 6. Berarti 3 hari kemudian. Iya, 3 hari kemudian. Apa ada pengaruhnya? Ada, pastinya ada. Apa kira-kira? Pertama bahwa zat-zat yang beracun tersebut pasti akan diserap. Ada yang terserap. Itulah yang menyebabkan dia menjadi oleh jaringan tubuh. Jaringan tubuh. Iya. Itulah yang menyebabkan korban menjadi meninggal. Yang kedua, ada uraian atau diurai baik oleh lingkungan. Yang saya tanya bukan penyebab, tapi hasil. Oh, hasilnya. Bukan penyebab, karena meninggalnya tanggal 6. Iya. Pengambilan sampelnya tanggal 9, ya. 10. Iya. Arah ke tanggal 10. Iya. Apa ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya karena sudah ada waktu dan sudah ada pengawetan. Ada pengawetan. Nah, jadi pengaruh itu tentunya tidak lebih merusak lagi kondisi lambung atau saluran pencernaannya. Tidak lebih merusak lagi. Iya. Pengawetan pakai apa? Itu orang lain lagi. Orang lain Pak lagi. Yang mulia, iya. Sepanjang yang saudara lihat, pengawetan pakai apa pada saat itu? Kalau yang normal aja sih biasanya pakai formalin. Biasanya pakai formalin. Normal. Yang normal ya. Pengawetan dengan formalin atau ada pengawetan lain selain formalin? Ada banyak sekali. Macam-macam ya. Tapi normalnya formalin. Formalin iya. Kalau pengawetan dengan formalin atau pengawetan lain. Iya. Tadi saudara katakan bahwa segala sesuatu reaksi jadi stop. Iya. Jadi stop. Iya. Kalau terjadi penyetopan itu, apakah itu terhadap hal-hal yang di luar saja atau juga bagian dalam? Bagian dalamnya terutama, iya. Bagian dalam juga. Terutama cairan-cairan yang akan terpengaruh. Jadi seandainya ada sesuatu di lambung. Iya. Seandainya. Iya. Ini saudara kan ahli. Iya. Tentu pendapat. Iya. Kita juga akan menanyakan pendapat. Iya. Iya. Seandainya ada sesuatu di lambung, iya. kemudian terjadi pengawetan. Iya. Proses di lambung ini akan berhenti dengan pengawetan?
Iya betul. Jadi masih masih berhenti sendirinya. Sehingga masih tersisa ya stop di situ. Nah, jadi kalau ada yang tersisa pasti stop di situ. Iya. Tidak ada lagi penyerapan dan lain sebagainya. Tapi ada nanti penguapan. Penguapan yang terjadi bukan terjadi, tapi karena memang prosesnya seperti itu. Proses berhenti. Iya. Kalau benda atau zat yang bersifat padat, apa mungkin melakukan penguapan di dalam tubuh? Kalau segala sesuatu benda yang masuk ke dalam saluran pencernaan, ini pengetahuan kami ya, dia akan dicerna, dia akan menjadi halus di lambung. Dia akan menjadi halus. Karena adanya enzim-enzim dan juga adanya zat-zat yang memang menghancurkan benda-benda tersebut. Halus berubah bentuk menjadi cair atau tetap padat tapi halus? Padat bisa, berupa cairan apalagi? Padat bisa, cairan bisa. Lebih juga lagi ya. Yang berupa padat atau cairan dengan adanya pengawetan akan tetap seperti itu atau bisa terjadi penguapan? Bisa terjadi penguapan tergantung dari zat yang ada atau yang tertelan oleh korban. Tapi pada umumnya itu semua adanya di lambung. Ada di lambung, terkumpul di lambung sampai kurang lebih dia 3 jam. Setelah dia 3 jam dia akan keluar ke usus halus dan sebagainya. Baik. Tadi saudara katakan secara kasat mata melihat sewaktu melakukan pengambilan lambung. Iya. Ada bintik-bintik hitam atau bercak-bercak hitam. Bercak, iya. Terutama pada bagian bawah. Iya, siap. Maksudnya bagian bawah apa? Jadi kalau bentuk lambung itu kalau kita lihat anatomi itu seperti kantung begitu, seperti wadah. Berbentuk huruf U lah gitu, tapi nggak sampai U, berbentuk huruf L begitu kurang lebih. Nah, di bagian bawah inilah yang paling banyak atau berwarna lebih gelap. Lebih gelap? Lebih gelap, lebih gelap atau bercak-bercak hitam? Oh, bercak-bercak dan warnanya bercak itu gelap warnanya. Nanti kami bisa perlihatkan fotonya nanti. Itu di luar yang normal? Oh iya, itu pasti abnormal. Kalau normal warnanya? Warnanya putih susu. Apa ada pengaruhnya? Seperti saya katakan tadi, 3 hari kemudian baru dibuka. Apakah ada kemungkinan terjadi perubahan warna? Atau karena untuk ahli, apakah itu karena sesuatu? Kalau tidak ada kelainan yang menyebabkan kelainan pada lambung, tidak akan berubah. Kalau tidak ada kecuali kelainan, nanti setelah dia busuk. Kecuali busuk? Iya, kecuali busuk. Kelainan itu maksud saudara apa? Apakah bisa kelainan karena penyakit? Atau karena sesuatu benda yang tidak wajar? Atau ada hal lain? Saya kira memang seperti itu Pak, yang mulia. Jadi bisa penyakit, bisa benda, atau bisa racun. Bisa penyakit, bisa benda lain, bisa racun. Iya, siap. Begitu. Iya. Tapi dalam hal ini saudara tidak memastikan karena tidak memastikan. Mengambil. Iya. Karena permintaan tadi kan dari kepolisian untuk mengambil sampel. Iya. Apa jelasnya permintaannya? Mengambil sampel untuk apa dan karena apa? Pemeriksaan toksikologi. Untuk pemeriksaan toksikologi. Berarti permintaan itu memang sudah diarahkan untuk pemeriksaan toksikologi. Iya, siap. Jelas, ada suratnya? Ada suratnya. Iya. Mengambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Apa ada sampel yang dirujuk? Ini atau sampel? Tidak ada. Untuk hal-hal seperti ini biasanya sampelnya yang diambil apa saja? Nah, siap. Jadi untuk pemeriksaan toksikologi kami mempunyai prosedur sendiri di bagian forensik. Ya. Misalnya kalau kita ingin mengambil sampel lambung, itu lambung harus diambil secara seluruhnya, keseluruhannya diambil. Kita tidak boleh membuka, tidak boleh dan sebagainya, tapi kita hanya mengikat pada bagian pertama lambung itu dan bagian terakhir dari lambung itu. Kemudian kita ikat kuat-kuat dan kita potong. Nah setelah itu baru kita angkat dan kita masukkan atau kita perhatikan, kita foto dan sebagainya. Apakah hal itu dilakukan juga dalam kejadian ini? Nah, kami melakukan juga, tapi karena kami di kedokteran ada satu cara pemeriksaan lagi yang namanya PA, itu kita ambil sebagian dari kulit lambung itu untuk pemeriksaan PA tadi, yang menunjukkan bahwa hitam-hitam itu atau bercak-bercak hitam itu diakibatkan oleh karena zat korosif. Maksudnya diambil lagi sebagian kulit lambung?
sebagian kulit lambung. Jadi kalau saya bisa ceritakan, jadi setelah lambung itu keluar, kita taruh di meja. Mic-nya tolong biar kita letakkan di meja otopsi. Kemudian kita mau ngambil satu bagian kecil dari lambung itu dengan cara yang standar, yang sesuai dengan SOP-nya, yaitu kita angkat dengan pinset, kemudian kita ikat lagi dengan kuat, kemudian baru kita gunting, sehingga isi lambung saya tidak pernah melihat warnanya dan sebagainya. Isi tidak lihat? Tidak lihat. Karena kita hanya dinding luar korosif? Iya, betul. Tapi dalam tidak sama sekali? Tidak bisa, karena kalau dibuka nanti semuanya akan hilang, akan bercampur. Standarnya begitu? Iya, betul. Kalau yang saudara ambil dikemanakan sekarang? Ada, kita periksa. Jadi kita periksa, bikin PA-nya, hanya kecil saja. Itu kita periksa PA-nya, dan PA-nya ada gambarnya, sudah ada gambarnya. Diserahkan ke penyidik? Tidak, atau itu kita periksa di rumah sakit. Diperiksa di rumah sakit, tapi tidak diserahkan ke penyidik? Tidak. Karena hanya bagian luar yang bercak hitam menurut saudara tadi? Kesimpulan tentang ditemukan zat korosif pada lambung, bisa tidak disimpulkan dari bercak hitam yang di luar atau harus dari pemeriksaan dalam isi lambung? Dari isi lambung itu bagian dalam. Jadi setelah kita ambil menggunakan pinset, itu pasti bagian dalam, lapisan dalam dari lambung juga akan terbawa. Bocor dong? Nggak bocor, kita ikat dulu kuat-kuat. Jadi seperti kita operasi, kalau ada apa itu kita kuat. Jadi diikat kuat sehingga tidak ada keluar sama sekali cairan. Jadi kesimpulan ditemukan zat korosif itu dari PA bisa itu. Disimpulkan waktu itu? Dari PA itu kita. Dari PH itu. Dari PA pemeriksaan. Apa jelasnya PH itu apa itu? PA pemeriksaan anatomi, patologi anatomi. Patologi anatomi. Artinya gambaran kelainan. Patologi itu kelainan. Jadi anatomi itu gambaran atau bentuk dari kalau kita bahasa kedokterannya adalah mukosa. Mukosa yang saudari tadi mukosa. Itu diperiksa saat itu juga? Enggak, besoknya. Karena itu harus dibuat dulu preparat namanya, kemudian baru dilihat di mikroskop. Besoknya baru dikerjakan. Kalau visumnya dibuatnya kapan? Visumnya kalau nggak salah besoknya juga kita bikin. Besoknya juga? Tanggal 10 kita bikin. Jadi tidak pada saat itu? Tidak. Berarti visum yang dibuat itu berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap mukosa yang saudara sebut tadi? Iya, karena kita melihat dengan mata telanjang memang berwarna hitam dan terkupas begitu. Itulah yang disebut korosif. Iya, betul. Tapi soal apakah itu, mengapa dan dari mana, itu tidak disimpulkan saat itu, karena tidak dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Siap, betul. Untuk hal-hal seperti ini, saya mengerucut dulu, karena arahnya ke sana, kita sebut aja untuk hal-hal korban karena keracunan lalu saya sebut. Apakah cukup hanya memeriksa ini? Apakah tidak harus disampaikannya jantung, bagian-bagian lain? Memang seharusnya diperiksa seperti itu, jadi namanya otopsi. Kenapa tidak dilakukan? Karena permintaannya hanya mengambil sampel. Kan sampel tidak tadi udah dikatakan. Sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Iya, berarti yang lain-lain harusnya kan diambil, jantung juga dicek. Ini harus dibuka semuanya Pak, sampai kepala-kepalanya dan sebagainya. Jadi prosedur otopsi itu adalah pemeriksaan bagian dalam dari tubuh, dan semua rongga-rongga tubuh harus dibuka. Kepalanya harus digergaji, dibuka, kemudian dadanya dibuka, perutnya dibuka sampai isi panggulnya dikeluarkan semua. Harusnya. Tapi dalam hal ini tidak dilakukan. Iya. Karena permintaan hanya pengambilan sampel. Iya, siap. Itulah yang 4 tadi. Iya. Urinnya diambil dari mana? Urinnya diambil dari, kan dibuka perutnya ini kan bisa kelihatan. Masih ada? Masih ada. Karena masih sudah 3 hari? Sudah 3 hari lah. Karena nggak keluar. Iya. Tetap ada ya? Ada, masih ada. Masih tersimpan. Jadi hanya yang 4 itu ya? Iya. Lambung, hati, empedu, dan urin. Terhadap yang ini dilakukan pemeriksaan, saudara tahu? Dilakukan pemeriksaan juga rasanya sih. Karena tapi itu bukan oleh pihak lain? Iya, oleh pihak lain. Enggak, dari tim saudara? Enggak, kita nggak periksa, kita hanya melihat warnanya. Hanya mukosa tadi yang itu. Sama warnanya saja, hanya lihat warnanya. Warna, iya. Warnanya pucat, ya, warnanya pucat. Udah, itu selesai. Ya.
kami lanjutkan. Ahli, setelah rekan-rekan tadi memberikan berbagai pertanyaan, kami dari sisi-sisi pertanyaan itu kami tanyakan kembali tentang keahlian saudara sebenarnya di bidang racun secara umum atau khusus racun tertentu. Jadi kami dokter forensik itu adalah dokter yang mengetahui